Yang terkasih, malam ini adalah juga salah satu malam yang penting dalam kegiatan kita, acara kita Napak Tilas Podo dalam Sang Kristus, mengikuti jejak Kristus. Ketika kemarin kita bersama-sama mengikuti Kristus sampai di jalan salibnya, murid-murid juga kemudian mengikuti Yesus, lalu bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, bingung apa yang harus dibuat. Dulu semuanya mudah karena semuanya mengikuti kata-kata Yesus. Yesus menyuruh ini dilakukan, Yesus menyuruh mereka pergi, mereka membuat. Yesus menyuruh pergi sembuhkan orang-orang sakit, usir setan-setan, mereka membuat. Lalu mereka senang karena bersama dengan Yesus mereka mendapatkan pegangan itu. Tetapi meskipun Yesus juga sudah mengatakan bahwa Yesus pada saatnya akan ditangkap, akan disiksa, akan dibunuh, murid-murid dalam hati melakukan menyangkal, wah ya jangan begitulah, mosok Tuhan matinya gitu kan, gak heroik sama sekali. Ini kan masih banyak orang yang berharap pada Tuhan, mereka berharap ada sesuatu yang terjadi. Meskipun Yesus berkali-kali mengatakan, para murid mengatakan, ya jangan begitulah Tuhan, pokoknya jangan sampai orang nanti menangkap kami yang akan ada paling depan, kami siap mati untuk Yesus. Kan kami ini nanti akan membuat laskar membela Kristus. Pokoknya jangan sampai. Tapi ternyata itulah yang terjadi, karena yang terjadi bukan hanya keinginan-keinginan murid-murid tetapi kehendak Allah sendiri. Nah, ketika itu sampai akhirnya Yesus meninggal, mereka lalu bingung. Mereka merasakan kekosongan karena selama ini yang dijadikan pegangan tidak ada. Dan mereka tercerai-berai. Ada yang pulang ke rumahnya, ada yang kembali ke keluarganya, ada yang bersembunyi di tempat yang aman. Pokoknya mereka menghilangkan diri dari dunia. Tapi yang ada dalam hati mereka adalah kekosongan. Sama persis seperti yang terjadi, yang kita dengarkan pada malam hari ini adalah ketika kedua perempuan itu, Maria Magdalena dan Maria satunya lagi, itu menengok kubur Yesus, lalu menemukan kekosongan lagi. Di dalam hatinya itu ada kekosongan karena Gusti ki wis ora ana meneh. Gusti Yesus sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka. Mereka mau mengobati kerinduannya dengan nyekar ke makam Yesus. Tetapi yang ditemukan adalah, loh, sareane kok dibuka, Gusti Yesus nendi. Lalu terjadi lagi kekosongan lagi. Sampai malaikat menampaki mereka, mengingatkan, opo kowe lali? Apakah kamu lupa pada yang sudah pernah disampaikan oleh Yesus bahwa ia akan bangkit? Nah, ini semuanya sudah terjadi, sudah digenapi, maka kekosongan itu diisi kembali oleh ingatan-ingatan di mana Yesus memang tidak pernah bohong. Yesus telah mengatakan itu semua, dan sebetulnya yang dibutuhkan adalah kepercayaan pada murid-murid Yesus, sehingga apa yang sudah disampaikan kepada mereka tetap menjadi pegangan hidup. Mungkin setahun yang lalu suasana hati kita, suasana hidup kita ya mirip dengan suasana murid-murid ini. Kita tidak membayangkan apa yang akan terjadi ketika tiba-tiba corona datang, lampu mati, terus awak dhewe grobyakan. Piye iki? Kita sudah siap-siap dengan macam-macam hal, rencana-rencana, dengan planning, menabung macam-macam, merencanakan ini dan itu, lalu semua shutdown pada 1 detik sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Paribasane kepaten obor. Lalu kita bingung, kudu piye iki? Yang menjadi pegangan kita tidak ada. Yang kemarin rasa-rasanya ayem mergo isih duwe celengan kok. Celengan ora ana gunane. Yang kemarin ayem karena wis isih duwe gawean sing iso dienggo jagan. Tidak ada gunanya karena banyak orang lalu kehilangan pekerjaan. Tidak ada yang bisa diharapkan, iki bocah-bocah iki sesuk dadi wong gede, ora ana wong sekolah do tutup. Semuanya hilang seketika. Dan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Semuanya bingung, lalu mendengar berita ini dan itu, ngalor ngidul. Lalu yang terjadi ya seperti yang kita alami selama ini.
Terus mulai kudu piye nekat wae apa ya, mati ora apa-apa, mati urip engko nderek Gusti, nek mati tenan oh ya ora sida ding gitu. Lalu bingung, iki sapa sing tanggung jawab, iki kudu piye, iki salah negara, iki salah sapa. Semua tidak ada harganya lagi. Endi jarene nderek Gusti iki diparingi urip, nyatane ya isih do mati. Lalu kebingungan semua terjadi. Intinya adalah dalam hati kita masing-masing merasa kosong karena tidak ada yang bisa dijadikan pegangan. Kita mau berpegang pada sesuatu yang kita jadikan selama ini kita percayai, ternyata tidak semudah itu ketika orang lain mempertanyakannya. Jur sapa kudune sing iso dipercaya. Proses itu mungkin juga akan terjadi kepada kita lagi pada suatu saat. Ketika kita kehilangan kepercayaan, kehilangan jagan, kehilangan harapan ketika hal-hal yang kita yakini itu hilang. Orang yang kita cintai tidak ada lagi, aturan yang kita percayai ternyata juga tidak sepenuhnya bisa kita percaya, lalu harapan-harapan dan iman yang selama ini coba kita bangun ternyata itu rapuh, dan diri kita itu sebetulnya amat sangat ringkih dengan macam-macam hal ini. Kalau itu terjadi lagi, apa yang akan kita buat? Ya sakjane ya ora ngarep-arep. Aja meneh kapok pun sepisan mawon gitu nggih. Ada yang mau mengulangi lagi? Ada yang mau di-shock lagi seperti kemarin itu? Tidak ada orang yang mengharapkan itu. Tetapi setidaknya dalam waktu 1 tahun ini kita pun tidak hanya mendapatkan kebingungannya. Dalam waktu 1 tahun ini nyatanya kita juga bisa mulai timik-timik, sidik-sidik lalu belajar, memperbarui banyak hal. Dalam waktu 1 tahun ini kita juga ada kemajuan dalam berbagai hal, ada kreativitas, ada kepercayaan baru yang kemarin tidak dianggap tetapi ternyata penting. Keluarga-keluarga yang kemarin-kemarin bingung, piye carane nggawe wektu dienggo keluarga. Wingi-wingi bingung golek wektu nggo keluarga. Bareng di lockdown bareng-bareng sak keluarga, terus bingung, kok ketemu kowe meneh, Pak? Kok kowe meneh, Bu? Oh ya anakku ki kok kowe ya wingi. Ya wingi ki dolan endi? Lalu orang mulai mencari cara. Orang mencari lagi bagaimana kehidupan gereja ini harus ditumbuhkan kembali. Orang mencari lagi bagaimana paguyuban harus dihidupkan kembali. Orang mencari cara bahwa sebetulnya kita masing-masing ini bisa bertahan dalam kebersamaan. Tetapi memang harus ada langkah-langkah yang perlu dibuat. Nah, kita syukuri bahwa sekarang malam ini dengan kesederhanaan kita merayakan Paskah. Kita bersyukur, kita bungah atine seperti murid-murid yang pertama tadi. Ning ya ora bungai karena pandeminya, coronanya masih ada bersama dengan kita. Mungkin ya selamanya akan tetap ada bersama dengan kita. Maka kita selalu mendengung-dengungkan, ayo urip anyar nganggo nalar. Mari kita mendayagunakan pikiran kita, rasa perasaan kita, ikatan-ikatan yang ada pada kita, iman, harapan, cinta kasih itu supaya menjadi pegangan dalam kehidupan kita yang sudah ada diperkuat kembali. Karena apa? Ya mungkin tidak selalu seutuhnya baru, tetapi cara kita menghidupinya yang baru. Urip anyar nganggo nalar. Kita syukuri bahwa pelan-pelan kita mulai terbiasa. Kita syukuri bahwa kita makin membiasakan diri dengan kebersihan lagi, membiasakan diri dengan kesehatan kita, membiasakan diri dengan melihat sapa to kancaku ki, aku tepung apa ora. Biasanya kita mungkin malam Paskah ki yo keri milih arep nang gereja ngendi? Nang gereja sing padha-padha yoja, apa nang gereja sing luar Pulau Jawa, nang gereja sing luar negeri, apa malah nang gereja sing luar planet? Kari milih. Saiki nang parokine dhewe. Kiwa tengen yo ngerti oh kuwi wong sak lingkungan nggon aku. Jebul awak dhewe padha wong Katolik. Oh kiwa tengen ngerti ngarepe aku rada-rada wis tau weruh ning yo padha wong Katolik. Ayem. Hal-hal baru yang kemudian kita perkuat lagi. Nah, dalam suasana seperti ini, marilah kita mensyukuri saja
hal-hal yang selama ini telah kita perjuangkan. Bahwa kita memperjuangkan untuk menikmati peribadatan, liturgi, ekaristi setelah sekian lama dengan kedisiplinan. Bahwa kita sekian lama mencoba memperkuat kembali ikatan-ikatan di dalam keluarga. Bahwa kita mencoba mencari terobosan-terobosan. Cah nom-nom ki piye carane le mikirke? Bocah-bocah ki piye carane le mikirke? Bagaimana paguyuban itu tetap bisa bertumbuh, macam-macam yang sekarang mulai bertumbuh dan kelihatan tunasnya. Masih perlu dijaga, masih perlu dilestarikan supaya kita tetap bisa bertahan. Hari Senin kemarin, hari Senin Selasa kemarin, seharusnya menurut tradisi dan kebiasaan kita umat Keuskupan Agung Semarang merayakan perayaan Ekaristi pemberkatan minyak-minyak krisma. Kemarin ya sudah dicoba dengan cara mungkin belum semua imam di Keuskupan ini bertemu, tetapi beberapa imam di Kevikepan Semarang bisa bertemu. Lalu Bapak Uskup menyapa kita, menyapa kami, menyapa kita semua umat Keuskupan Agung Semarang, mengingatkan bahwa Paus Fransiskus tahun ini mengajak kita untuk melihat secara langsung, belajar dari Santo Yusef. Santo Yusef, bapaknya Yesus, suaminya Ibu Maria, yang kita kenal sebagai pelindung keluarga dan pelindung para pekerja. Dari rangkaian rekoleksi, Bapak Uskup mengingatkan kepada kita 3 hal paling tidak yang bisa kita pelajari. Saya juga merefleksikan itu mungkin juga bisa kita jadikan sebagai bundelan pada malam Paskah ini. Bapak Uskup mengatakan mari kita belajar pada Santo Yusuf dalam 3 hal. 1, Santo Yusuf adalah orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, Santo Yusuf adalah seorang yang doyan gawean. Dan yang ketiga, Santo Yusuf adalah seorang yang memiliki sifat kebapaan. Bertanggung jawab, doyan gawean, memiliki sifat sebagai bapak, lebih-lebih dalam soal ngemong. Rasa-rasanya ini bisa menjadi refleksi untuk kita semua. Yang pertama, Santo Yusuf adalah seorang yang memiliki tanggung jawab. Kita setahun yang lalu bingung dengan siapa yang harus bertanggung jawab ketika terjadi pandemi ini. Saya merasa bahwa sekarang ini setelah setahun, saya yakin bahwa sakjane kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Gereja ini ana ramane tok, ora ana umate, ya udu gereja jenengane. Tapi umat tok ora ana ramane, ya ora pasamuan suci. Maka kita sama-sama berjalan bersama-sama. Tidak ada yang ngurusin, juga tidak jalan, maka kita berjalan bersama-sama. Dibuatkan aneka macam kepengurusan, dibuatkan aneka macam program itu supaya kita bisa berjalan bersama-sama. Kita semua bertanggung jawab. Bahkan tanggung jawab itu bisa saja terwujud dengan hal yang paling sederhana, seperti misalnya mengatakan, aku arep melu misa. Itu kan tanggung jawab kita. Tanggung jawabku yang paling sederhana. Atau mengatakan, aku arep melu misa minggu sesuk, soalnya aku arep kondangan. Itu hal yang paling sederhana. Bahkan Anda duduk di tempat Anda sekarang ini, Anda juga memiliki tanggung jawab. Mergo tempat duduk panjenengan ana nomere. Ya kan? Nek ana apa-apa ki umpamane entuk hadiah. Wah. Ndak ndarani ana apa-apa ki elek. Kalau ada hadiahnya, nomornya berapa tempat duduknya? Oh, di situ tempat duduknya. Kalau misalnya yang dapat tempat duduk 707, ora ono rasa digoleki. Akan mendapat hadiah tiket langsung malam ini budal neng swarga. Mula rasa digoleki. Lalu orang tahu. Bahkan dengan hal yang paling sederhana itu pun kita sebetulnya diambil tanggung jawabnya. Kita semua punya tanggung jawab itu dengan masing-masing peran. Ana sing tanggung jawabe dadi wong tua, ana sing tanggung jawabe dadi rama, ana sing tanggung jawabe dadi sedulur, saudara, kakak atau adik atau anak atau tetangga atau manajer atau direktur atau apapun itu semua adalah tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita.
Kita semua bertanggung jawab. Ini semua berjalan karena kita masing-masing berbagi tanggung jawab ini. Sing dadi rama ya tanggung jawabe ngene iki, omong ning ngarepe mik. Sing dadi kur ya tanggung jawabe nyanyi sing apik, sing dadi prodiakon, sing dadi lektor, sing dadi misdinar, keamanan, dan Anda semua masing-masing mengambil tanggung jawab yang sama sehingga ini semua berjalan dengan sebaik-baiknya. Nek ana sing muni luweh, wis mulai rusaknya di situ. Saya tidak peduli. Lalu persaudaraan lalu menjadi rusak. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kita semua sebetulnya dipanggil untuk bertanggung jawab. Maka mari kita mencoba memperbarui kembali seberapa besar sebetulnya kita sudah mengemban tanggung jawab itu menurut kepercayaan dan berkat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Ora sah iren, ora sah ngelirak-lirik liyane wong kabeh duwe tanggung jawab dhewe-dhewe. Wang sinawang wae. Yang kedua, Santo Yosef menurut bahasa Bapak Uskup doyan gawean. Menurut rasa saya sebetulnya Santo Yosef yang memiliki harapan itu memang tidak mungkin hanya diam saja. Setiap harapan itu harus diperjuangkan. Memang kita butuh perjuangan. Santo Yosef yang memperjuangkan keluarga kudus mengungsi ke Mesir. Santo Yosef yang memperjuangkan Ibu Maria supaya dapat tempat untuk melahirkan Yesus. Santo Yosef yang harus memperjuangkan bagaimana saya harus menerima supaya anak ini nanti mendapat nama sebagai anak Daud, silsilahe cetha. Itu perjuangan Santo Yosef. Kita pun juga begitu. Kita memiliki cita-cita, harapan-harapan. Kita ingin supaya hidup menjadi lebih baik. Kabeh wong pengen hidup lebih baik lagi. Anak-anak punya cita-cita. Semua punya harapan-harapan untuk menjadi lebih baik. Gereja ini juga punya harapan untuk terus-menerus hidup dan berjalan terus. Nah, dengan itu semua kita memang perlu memperjuangkannya. Perjuangan itu pasti tidak mudah. Setahun yang lalu atau bulan Juli, bulan Agustus misalnya, memperjuangkan supaya 34 lingkungan itu wani mangkat misa di setengah mati. Ada yang mengatakan, walah ora aman be. Tidak ada jaminan keamanan aja. Iki engko nek mulih lara sapa sing tanggung jawab? Rama apa sing tanggung jawab? Dewan paroki apa sing tanggung jawab? Macam-macam hal. Tapi kita perjuangkan betul. Itu memang betul, maka kita juga memperhatikan hal yang lain. Anak-anak yang mulai kebingungan, kita punya cita-cita. Neng sekolah tutup iki piye cita-citane? Lalu kita boleh berefleksi. Timbang meng omong, iki nek sekolah ora buka-buka, rasa bayar sekolah wae. Mari kita mencoba melihat bahwa kita sebagai orang tua sebetulnya selama ini dibantu oleh sekolahan. Tugas mendidik itu tugasnya wong tua. Tapi kita dibantu oleh sekolah. Sekarang saatnya kita memperjuangkan cita-cita sebagai orang tua, memberi kesaksian yang terbaik kepada anak-anak supaya mereka di rumah tetap bertumbuh. Pancen ora gampang. Didik bocah iki pancen ora gampang. Wong tuane awake dhewe didik awake dhewe ya ora gampang. Nek awake dhewe ngunekke bocah kok nakal, ayo mbiyen bapakne awake dhewe ya omong karo awake dhewe, bocah kok nakal. Saiki nemokke dhewe. Kita memang perlu memperjuangkan itu semua dan memang sesekali berhadapan dengan resiko-resiko. Tetapi itu tidak membuat kita takut, seperti Yesus yang selalu mengingatkan kepada kita bahwa salib itu memang harus dipikul supaya sampai pada keselamatan. Nek meng salib dinengke wae utawa didefinisikan oh iki salib ukurannya semene, diameternya semene, ya wis tidak berhenti, tidak dibawa kemana-mana, tapi hanya berhenti di situ saja. Kita perlu berjuang, memperjuangkan harapan-harapan dan mimpi-mimpi kita. Hidup harus berjalan terus. Gereja Pasamuan Suci perlu berjalan terus. Yang terakhir, Santo Yusuf memiliki hati kebapaan. Yang dimaksud adalah sifat ngemong. Dalam kitab suci memang tidak tertulis Santo Yusuf ngendika apa ki ora ana, dilalah kok ora ana. Tidak ada kata-katanya, tapi itu menjadi sikap kebapaan. Bukan berarti ibu-ibu bebas, tapi kita sama-sama mungkin nemong, sama-sama ngemong, sama-sama memiliki dan membangun relasi yang terbaik. Di rumah
Semuanya berjalan dengan baik tanpa ada job desk. Saya ngerti, saya gede, saya mudeng. Oh, nek bapak ibu lah kondur kesel ki, nek tak gawe iki teh ngono, wah mesti bungah langsung cerita. Wah, bapak iki mau nganu Mas, nyambut gawe kesel banget. Wah, digawe ke teh iki, matur nuwun banget. Ayo Pak ning teh 2.000. Aku njaluk duit sebulane. Tapi ora apa-apa mergo kowe wis gaweke teh, mbok yo 2.000, ora usah 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, tak nehke kowe wong kowe anakku. Karena apa? Karena ada sesuatu yang baik. Tetapi nek ora ana apa-apa wong tua mulih terus Pak pulsane entek. Terus kon ngapakke? Ayo tukokke. Guang wae HP-ne iki. Karena apa? Relasinya tidak baik. Tetapi kalau kita sama-sama paham, saling ngomong ini tadi, suasananya piye to Bapak iki? Kayak elek iki suasananya, moodnya jelek. Gimana caranya saya buat supaya menjadi good mood? Pak, saya ya. Yuk TikTokan yuk Pak yuk. Lah mungkin menciptakan suasana baik. Nah, kita pun sebetulnya seperti itu. Kita sama-sama ngomong. Sama-sama tahu waktu, empan papan, empan wayah. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita temukan ketika kita memiliki relasi yang baik. Kanggo wong sing ditresnani orang bisa berbuat apa saja. Tetapi untuk orang yang hanya sekedar dilekatkan dengan tanggung jawab atau pekerjaan, mungkin orang melakukan apa yang diperintahkan. Tetapi ya hanya itu. Nek wong tresno iso muncul kreativitas. Maka kita bertumbuh dalam cinta yang saling ngomong, saling menghidupkan, saling menumbuhkan. Sing wingi orang ngerti dadi ngerti, sing ngerti saya mudeng piye carane nyrateni kabeh iki, yang kemarin sama-sama tidak tahu lalu menemukan jalannya. Kita bersyukur atas rahmat perayaan malam Paskah ini. Kita syukuri bahwa Tuhan telah memberikan terang di antara kekosongan kita. Kita pegang dan kita bawa untuk membangun kehidupan kita. Hidup harus berjalan terus dengan keutamaan-keutamaan Santo Yosef. Memang tidak seleluasa kemarin kita masih ada dalam suasana pandemi. Maka kecerdasan itu tetap dibutuhkan. Tetap butuh nalar bagaimana caranya supaya kita bisa menjalani kehidupan ini. Dan iman kita syukuri, kita siapkan hati kita untuk memperbarui janji baptis kita. Kita